Dari sini kita bisa belajar, saudara-saudara, orang-orang dalam tokoh kitab suci ini tidak punya kejernihan pikiran. Yang pertama, Herodes, pikirannya penuh dengan nama baik, jabatan, kehormatan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga dalam kehidupan Anda memiliki sebuah kejernihan pikiran. Apa maksudnya, Romo? Saudaraku, akhir-akhir ini ada begitu banyak hal-hal yang membuat pikiran kita jadi penuh, membebani pikiran kita. Hidup kita seolah-olah berat banget. Mulai dari cicilan rumah, kontrakan harus dibayar, anak sekolah dan kuliah gimana ini? Untuk uang pangkalnya, untuk uang semesterannya bagaimana? Belum lagi biaya istri mau melahirkan, belum lagi biaya rumah sakit kalau ada anak sakit, belum lagi kalau orang tua juga membutuhkan biaya. Kayaknya akhir-akhir ini pengeluaran orang hidup itu makin gede. Tetapi yang namanya penghasilan kita, pendapatan atau gaji kita di situ-situ aja. Bahkan tidak jarang berkurang. Romo, itu nggak ada rumus matematika, rumus fisika, rumus kimianya itu nggak ada. Gimana caranya dari rezeki yang cuma seiprit ini bisa untuk memenuhi aneka macam kebutuhan yang semakin membesar dan mendesak? Saudara-saudara, itulah yang akhir-akhir ini membuat pikiran banyak orang menjadi penuh. Kalau udah penuh, jadi stres. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, gampang marah, senggol dikit, maki-maki orang, senggol dikit, ngamuk. Apalagi kalau saudara-saudara banyaknya beban-beban itu ditambah oleh amarah, dendam, kebencian, iri hati dan teman-temannya itu. Semakin jadi racun. Nah, kalau sudah seperti itu akan meracuni pikiran kita. Hati kita, pikiran kita yang baik lama-lama kalau udah keracunan, dikit demi sedikit, setiap hari, lama-lama kita tidak lagi memiliki pikiran yang jernih. Kalau udah begitu saudara-saudara, kita bisa membayangkan sendiri ada begitu banyak hal-hal negatif akan keluar dari diri kita dan tidak jarang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Padahal seringkali mereka juga tidak bersalah. Saudara-saudaraku, kenapa Romo Yosef ngomong seperti itu? Karena saya melihat ada kaitannya dengan bacaan Injil pada hari peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis tanggal 29 Agustus. Di situ bacaan Injilnya diambil dari Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Saudara-saudara, kalau baca kitab suci, coba perhatikan juga sepanjang apa seorang penginjil menceritakan sebuah kisah. Jadi begini, berbeda dari Matius, dari Lukas, Injil Sinoptik ini yang punya kisah kelahiran tentang Yesus Kristus. Panjang, mereka punya cerita yang sangat panjang, berayat-ayat bahkan berperikop-perikop. Ketika Injil Matius dan Injil Lukas bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, pasti mereka juga menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tugas Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Allah, meluruskan jalan yang berliku-liku, meratakan jalan yang berlubang, mempersiapkan masa mesianik. Sementara kalau kita lihat Injil Markus tidak punya kisah kelahiran Yesus, tidak juga punya kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi aneh bin ajaib saudara-saudara, ternyata Injil Markus punya kisah yang cukup panjang dari Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Coba hitung berapa ayat itu tentang kematian atau wafatnya Yohanes Pembaptis. Sementara Injil Matius, Injil Lukas tidak. Apakah artinya Injil Markus lebih suka kisah-kisah sengsara, kisah-kisah yang sangat mencekam terhadap pribadi-pribadi tokoh-tokoh utama dalam kitab suci ini, dalam Injilnya.
sebagaimana yang diceritakan, dinubuatkan dari zaman para nabi, bahwa utusan-utusan Allah ini akan mengalami nasib yang naas, ditolak, diusir, bahkan dibunuh. Rasanya seperti itu jawabannya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di balik kisah kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes, saya melihat ada satu anak gadis yang menjadi korban ambisi ibunya. Ibunya yang punya masalah, ibunya yang punya dendam, ibunya yang punya kemarahan, ibunya yang punya kebencian. Ternyata sadar atau tidak sadar melukai, bahkan menghancurkan hidup anak gadisnya. Karena begini, diceritakan dalam kisah di Markus bab 6 ini, Herodes waktu itu sedang berulang tahun. Dia merayakan pesta ulang tahunnya. Dikatakan yang hadir pada pesta ulang tahunnya itu ada pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Saya mungkin pernah bercerita bahwa Herodes adalah pribadi yang psikopat. Dia mudah takut, dia mudah cemas, dia khawatir kalau-kalau kekuasaannya, kehormatannya, nama besarnya diragukan, disaingi. Bahkan kita bisa melihat benteng-benteng Herodes itu adanya di padang gurun yang sulit terjangkau oleh musuh-musuhnya. Herodes begitu cemas, begitu takut kalau ada saingan-saingannya muncul. Demikian juga dalam kisah ini, Herodes takut kalau nama baiknya, kehormatannya ternoda. Nah, pada pesta ulang tahunnya dikatakan putri Herodias tampil menari. Sebelumnya dikatakan Herodes pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena Herodes mengambil Herodias sebagai istrinya. Padahal Herodias sudah bersuami, yaitu Filipus, saudara dari Herodes sendiri. Itulah yang dikecam oleh Yohanes Pembaptis. Herodes tahu, sadar sebagai orang Yahudi, tindakan itu sangat melukai hati Tuhan. Maka ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, dia menemukan kebenaran di situ. Meskipun sebagai penguasa, dia nggak suka dikritik, tapi dia juga senang mendengarkan pewartaan-pewartaan Yohanes Pembaptis. Tapi di satu sisi, semakin dia dengar, semakin terombang-ambing kehidupannya. Tetapi dia tidak bisa membenci Yohanes Pembaptis, apalagi punya niatan membunuh. Nah, di saat itulah saudara-saudara, gadis anak dari Herodias tampil menari. Para ahli kitab suci berusaha untuk menebak-nebak berapa umur kira-kira putri Herodias ini. Karena begini, ini menjadi hal yang menarik untuk dipikirkan. Apakah anak gadis ini berusia sekitar 5-7 tahun? Atau 12-15 tahun? Atau sudah menjadi gadis dewasa sekitar umur 17-20 tahun? Mari kita lihat. Kalau dari pendapat saya, dari tafsiran saya saudara-saudara, anak gadis ini usianya sekitar 5-7 tahun. Dari mana Romo Yosef bisa ngomong begitu? Mari kita lihat. Ketika putri Herodias menari, begitu menawan, begitu anggunnya di depan Herodes dan para tamu-tamunya, dan tariannya itu menyukakan hati Herodes, lalu dikatakan Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Saudara-saudara, dari kata-kata Herodes ini kita masih belum bisa menebak berapa umur gadis ini ya. Tetapi dari kalimat Herodes selanjutnya, ketika Herodes bersumpah kepadanya di depan para tamu-tamunya. Ingat saudara-saudara, Herodes adalah orang yang kalau bahasa sekarang itu bisa digolongkan dengan psikopat. Takut, khawatir, membinasakan musuh-musuh dan lawannya, tidak mau kedudukannya ada yang menyaingi. Dia berani-berani bersumpah, berkata kepada gadis itu di depan para tamunya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Dari situ saya bisa menebak pasti gadis ini tidak berusia 17-20. Ya mungkin sudah punya pacar. Pacarnya bisa jadi bisa menghasut. Pacarnya bisa jadi akan merebut kekuasaannya. Kayaknya tidak mungkin.
Atau gadis ini bisa berpikir, punya pikirannya sendiri sekitar umur 12 sampai 17 tahun? Kayaknya juga nggak mungkin. Herodes terlalu takut untuk berkata kepada seorang remaja seperti itu. Maka bisa dibayangkan gadis ini sekitar usianya 5 sampai 7 tahun, di mana dia masih polos, belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak keinginan ini dan itu. Dan itu dimanfaatkan oleh Herodes dengan sumpahnya supaya tamu-tamunya senang, supaya namanya, kebaikannya, nama besarnya semakin termasyur. Herodes sudah mempertimbangkan kata-kata dan sumpahnya ini tidak akan merugikan dirinya. Tetapi sayangnya saudara-saudara, Herodes tidak tahu apa yang dipikirkan oleh ibu gadis ini. Salah satu argumen lain bahwa gadis ini sekitar usianya 5 sampai 7 tahun dikatakan begitu dapat tawaran hadiah yang sebegitu luar biasa, anak itu tidak bisa menjawab. Anak itu pergi kepada ibunya dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus ku minta? Karena kalau anak ini 12 sampai 17 atau 17 sampai 20, dia punya pikiran sendiri. Pasti dia sudah berani berpikir, berani meminta apa-apa saja yang menjadi keinginannya dia. Tapi dia begitu polosnya sampai-sampai dia tidak punya pikiran sendiri. Dia bertanya kepada ibunya, dia juga tidak tahu ibunya punya dendam pribadi yang sudah ditahan-tahannya. Ketika anak ini bertanya, apa yang harus ku minta? Ibunya tanpa pertimbangan lagi, tanpa bak-bik lagi, dia melihat inilah kesempatan untuk balas dendam. Ini saudara-saudara, dendam, amarah, masalah yang bertumpuk-tumpuk membuat seseorang tidak lagi bisa berpikir jernih. Membuat orang berpikir secara egois. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Dan dia adalah seorang ibu. Bayangin saudara-saudara, dia mengorbankan hidup anak gadisnya. Anak gadisnya yang tadinya hidup menari-nari sukacita, tetapi sekarang dibawa sendiri oleh ibunya pada sebuah kekejian yang luar biasa. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja. Ini salah satu bukti lain lagi bahwa anak ini tidak protes. Mungkin dia juga tidak mengerti permohonan atau permintaan ibunya dengan polosnya. Kalau anak ini umur 15 mungkin bisa protes. Tapi bisa jadi anak ini umur 5 sampai 7. Dia langsung pergi aja cepat-cepat kepada Herodes dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Saya yakin anak ini juga nggak ngerti apa yang dia minta kepada Herodes. Anak ini juga tidak bisa membayangkan apa yang dia minta, apa yang akan dia dapat nanti. Dia mengorbankan hadiah yang luar biasa yang ditawarkan oleh Herodes hanya demi dendam ibunya. Maka sangat sedihlah hati raja. Lihat saudara-saudara, permintaan dari si anak gadis ini di luar pikiran, di luar gambaran dari Herodes sendiri. Yang kejam, yang sadis, yang tidak mau disaingi. Herodes saja sampai sedih. Dia baru sadar ini pasti ulah Herodias. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Lalu dikatakan raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi, memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi Anda bisa bayangin gak seorang anak gadis bawa talam itu tampah ya, atau nampan. Lalu ada kepala berdarah-darah, ada wajah yang pilu di situ. Anak itu bakalan trauma. Anak itu akan begitu sedihnya. Anak itu kan perasaannya kan gak bisa dibohongin. Melihat ada kepala terpenggal seperti itu, mungkin hidupnya akan hancur setelah itu. Dan itu semua gara-gara ulah ibunya. Karena dendam ibunya. Karena ibunya punya ambisi yang luar biasa, saudara-saudara. Dari sini kita bisa belajar, saudara-saudara. Orang-orang dalam tokoh kitab suci ini tidak punya kejernihan pikiran. Yang pertama, Herodes. Pikirannya penuh dengan nama baik, jabatan, kehormatan. Dia tidak mau nama baiknya ini ternoda.
karena sumpahnya di depan para tamunya, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir panjang, sehingga sampai-sampai dia harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis dengan terpaksa, karena tadi dikatakan dia sedih hatinya. Lalu yang kedua, gadis ini tidak punya kejernihan pikiran. Karena apa? Karena dia memang belum mampu. Usianya, kedewasaannya belum memampukan dia memiliki kejernihan pikiran. Dan yang ketiga adalah Herodias. Pikirannya dipenuhi dengan segala macam hal-hal negatif, sehingga dia tidak bisa berpikir lebih jernih lagi tentang nasibnya, nasib orang lain, dan juga nasib anak gadis yang pasti dicintainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai rasa marah, emosi kita yang meluap-luap, kekecewaan kita, kebencian kita membuat kita tidak bisa melihat hidup lebih luas lagi. Kalau udah yang negatif-negatif, semua yang kita lihat, semua yang kita terima, semua yang kita alami, tindakan-tindakan kita juga akan jadi negatif. Kita akan berubah menjadi sebuah monster yang menyeramkan. Maka kejernihan pikiran menjadi sangat penting, saudara-saudara. Saat teduh, doa, baca firman, nyanyi puji-pujian, itu salah satu cara kita memiliki kejernihan pikiran. Letakkan beban-beban pikiran kita pada Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Disitulah satu persatu masalah-masalah kita akan ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus, betapa banyaknya pikiran aku akhir-akhir ini. Banyaknya masalah-masalah, kesulitan-kesulitanku yang harus aku pikirkan dan harus aku cari jalan keluarnya. Kadang-kadang aku mampu, namun kadang-kadang aku tidak berdaya. Aku menjadi lelah dengan kehidupanku karena betapa beratnya masalah-masalahku. Tuhan Yesus, jangan biarkan ada rasa dendam, iri hati, amarah ikut meracuni dan menambah beban pikiranku. Biarlah semua itu boleh terhalau dari hatiku. Biarlah aku bisa mengampuni. Biarlah aku bisa berdamai, bisa menyelesaikan masa laluku. Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, berilah aku rahmat, kejernihan pikiran, kejernihan hati. Karena itu yang sangat aku butuhkan saat ini, untuk kembali berfokus pada kuasa kasih-Mu yang bekerja dalam diriku. Tolonglah aku ya Tuhan, jangan sampai aku binasa. Berjuanglah bersamaku Tuhan. Aku percaya Engkau jauh lebih besar daripada masalah-masalahku. Kuletakkan semua perkara-perkaraku, kupercayakan dalam kuasa kasih-Mu. Dengan rahmat-rahmat-Mu, aku dimampukan. Dengan rahmat-rahmat-Mu, aku boleh melewati masalah-masalahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.